Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abah wa umma ini dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika bicara tentang pendidikan Islam, banyak dari kita yang memulai dari sisi fasilitasnya mewah atau tidak. Ketika seorang ayah atau ibu melihat suatu lembaga pendidikan tertentu, maka mereka seringkali menjadikan standarisasi fasilitas, sarana prasarana, bahkan bisa jadi dari sisi harga, biaya pendidikannya, SPP dan sebagainya sebagai tolak ukur pertama. Dan tidak jarang mereka melupakan esensi yang paling utama ketika memilih lembaga pendidikan yang terbaik untuk anak-anak mereka, yakni apakah memang lembaga pendidikan tersebut itu memahami tentang tujuan pendidikan di dalam Islam. Menurut kami inilah yang menjadi satu poin paling penting dan menarik untuk kita bahas sebagai orang tua, ya, untuk kemudian menentukan apa sebenarnya definisi pendidikan di dalam Islam dan tujuan pendidikan dalam Islam, sehingga kita tidak salah memilih pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita, generasi umat masa depan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, di surah Al-Baqarah ayat 31, ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allama Adama asma'a kullaha. Ketika Allah mengilhamkan kepada Nabi Adam alaihissalam seluruh nama-nama benda. Ini adalah satu ayat yang sangat menarik dan sering dipakai dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena dari ayat ini kita bisa melihat bahwa yang pertama sekali mengajarkan atau mengilhamkan ilmu atau informasi kepada seluruh manusia itu diawali dari Allah yang memberikan atau mengilhamkan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan ternyata ilmu tersebut diperuntukkan untuk kemudian menjadi bekal kita sebagai manusia, ya, untuk kemudian menapaki kehidupan di muka bumi. Setidaknya dengan ilmu tersebut ada dua tujuan, ya, yang ini menjadi pendidikan Islam atau tujuan pendidikan Islam yang harusnya dipahami oleh semua fungsional pendidikan. Tujuan pertama Allah abadikan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Kata Allah, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menggunakan wama, ya. Ma di sini adalah manafiyah, menafikan, meniadakan, ya, tujuan yang lain atau meniadakan tujuan penciptaan yang lain pada jin dan manusia. Nah, illa kata Allah kecuali, dan Allah mengkhususkannya, illa liya'budun, kecuali hanya beribadah kepada Allah. Sehingga tujuan-tujuan yang lain menjadi tidak berharga, bahkan bukan menjadi tujuan. Nah, ini ayat yang pertama, bahwa kita diberikan ilmu, ya, untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di muka bumi untuk menjadi khalifah atau menjadi wakil Allah untuk mengurusi bumi. Inilah dua tujuan penciptaan kita. Maka ilmu Allah turunkan minan nabiyyin bagi para nabi atau kemudian para rasul diajarkan kepada umatnya adalah untuk dua tujuan ini, sebagai bekal mereka menjadi khalifah dan Abdullah. Maka dari sini, ya, Aba wa Umma ini belakang Allah, kita bisa mendapatkan apa sebenarnya tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah, ya, asiru bil insani nahwal kamal alladzi ahabballahu ta'ala lah. Bahwa proses, ya, sebuah proses pendidikan, ya, bagi manusia untuk menyempurnakan mereka menjadi insan yang kamil, yang adalah insan yang memahami tujuan penciptaan mereka sebagai Abdullah dan Khalifatullah yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini seharusnya Abawa Ummah dan seluruh masyarakat memilih lembaga pendidikan yang memahami tujuan pendidikan ini. Salah satunya misal pondok pesantren Ulul Ilmi Cendekia yang hari ini kami sama-sama kelola untuk menghasilkan generasi melalui visi dan misi, melalui para SDM, para gurunya, para tenaga kependidikannya dengan fasilitas yang mumpuni untuk kita sama-sama meraih dua tujuan pendidikan yang mulia ini. Mudah-mudahan
apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.